Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azizah Nurul Badriyah, NIM 120340066 dari TPB 10 Prodi Teknik Sistem Energi angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tugas besar PKS, yaitu membuat pemrograman menggunakan C++. Di sini menggunakan konsep yaitu percabangan, perulangan, dan array. Jadi sekarang kita masuk ke pemrograman, yaitu biologi. Di sini ada pertama saya menulis nama saya Azizah Nurul Badriyah, TPB 10, tugas UAS PKS. Lalu di sini saya mengambil topik yaitu klasifikasi protozoa. Di sini COT-nya ada 4 COT. Untuk nanti itu ada Rhizopoda, Sporozoa, Chilitata, dan Flagellata. Nah, kemudian di sini saya tuliskan banyaknya angka yang ingin diketahui. Nanti di dalam pemrograman, misalnya kita ingin mengetahui 2 jenis dari klasifikasi tersebut, misalnya Rhizopoda dan Sporozoa. Selanjutnya di sini setelah misalnya kita ngeklik 2 yang ingin diketahui, selanjutnya di sini ada array, bawahnya tuliskan angka yang ingin Anda ketahui. Di sini pilihannya itu yang pertama itu ciri-ciri dari Rhizopoda. Di sini sudah saya tuliskan di COT-nya. Dapat hidup pada air tawar, air laut, dan tempat basah. Jenis yang paling mudah diamati ialah amoeba. Sebagian hidup pada tubuh hewan dan manusia. Selanjutnya memiliki aliran sitoplasma. Selanjutnya yaitu yang pilihan kedua atau N sama dengan 2, yaitu tidak memiliki alat gerak. Ukuran tubuhnya hanya beberapa mikro, mendapatkan makanan dari cara menyerap zat makanan dari tubuh inaga. Selanjutnya, tubuhnya berbentuk bulat dan panjang. Selanjutnya, di sini ada typo. Yang ketiga itu pilihan N3 atau ciri-ciri dari Chilitata, yaitu ciri-cirinya adanya tonjolan protoplasma yang membentuk rumput-rumput getaran berfungsi sebagai alat gerak. Selanjutnya yaitu makanan yang terkumpul dari sitoplasma dilanjutkan menuju sitofarming. Selanjutnya memiliki 2 inti, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Melakukan reproduksi secara vegetatif. Nah, yang keempat itu pilihan N4 atau Flagellata. Ciri-ciri dari Flagellata memiliki flage atau cambuk sebagai alat gerak. Selanjutnya dapat dijumpai di laut dan air tawar. Ada yang hidup bersimbiosis dan ada yang hidup parasit. Flagellata dapat berfotosintesis sehingga bersifat fotofitik. Jadi fungsi pemrograman ini untuk mempermudah jika seseorang ingin mencari ciri-ciri dari spesifik yang telah dijelaskan di atas. Baiklah, kitaran. Mungkin ini karena saya menggunakan device Android, jadi saya coba beberapa kali di Android, hasilnya error. Namun ketika saya coba di device komputer, hasilnya keluar. Saya coba 2, saya coba run, kemudian saya pilih angka 1. Nah, hasilnya selalu begini. Jadi karena tadi di HP Android di run tidak bisa dan
laptop ini tidak dilengkapi dengan editor video dan tidak bisa connect internet, mohon maaf. Jadi saya coba run di sini, compile and run. Nah, saya ketikkan angka yang ingin saya ketahui. Lalu saya ingin mengetahui Cilitata, poin ketiga. Nah, di sini muncul ciri-ciri dari Cilitata, kemudian saya ingin mengetahui ciri-ciri dari sporozoa. Nah, jadi ini hasilnya. Selanjutnya yaitu flowchart dari biologi dengan topik klasifikasi protozoa. Di sini awalnya saya menggunakan aplikasi flowchart, namun karena flowchartnya tidak bisa dipindahkan ke HP Android, jadi saya convert menjadi gambar. Pertama yaitu integer. Di sini integer saya menggunakan variabel x dan a. Selanjutnya integer lagi dengan variabel n. Selanjutnya output di sini saya memasukkan Rhizopoda. Selanjutnya Sporozoa, Ciliata, Flagellata. Kemudian input x dengan variabel x. Kemudian di sini saya memasukkan for. Di sini lalu ada output lagi. Pilihan saya yaitu nanti pilihan yang akan saya pilih. Selanjutnya input. Setelah input dengan variabel n. Kemudian di sini ada if, percabangan menggunakan if. Di sini dengan variabel n sama dengan 1. Di sini true. Yang true nanti outputnya akan muncul ciri-ciri dari klasifikasi yang pertama tadi yang sudah diinputkan di atas. Kemudian di sini ada n sama dengan 2, true-nya yang sudah saya inputkan di sini Sporozoa. Kemudian n sama dengan 3 juga sudah saya inputkan sebelumnya, dan n sama dengan 4 itu dari Flagellata. Kemudian saya akan memperlihatkan bagaimana ketika pemrograman ini di-run. Selanjutnya coba kita run menggunakan, nah, akan muncul seperti ini. Yang pertama Rhizopoda yang sudah di-outputkan tadi, Sporozoa, Ciliata, dan Flagellata. Kemudian saya klik angka 1. Enter, akan muncul tulisan pilihan saya, yaitu saya akan memilih Sporozoa 2. Nah, maka akan muncul ciri-ciri dari Sporozoa yang sudah saya inputkan sebelumnya. Baiklah, selanjutnya pemrograman yang kedua yaitu saya menggunakan mata kuliah kimia dasar. Di sini saya mengambil topik gas mulia pada tabel periodik. Unsur periodik gas mulia. Jadi salah satu tujuan membuat pemrograman ini selain untuk memenuhi tugas besar PKS, juga untuk mempermudah ketika akan mencari gas mulia pada tabel periodik. Di sini ada 5 gas mulia dalam tabel periodik, terdapat 5 golongan, yaitu pada golongan 1A, golongan 5A, golongan 6A, golongan 7A, dan golongan 8A. Di sini ada COT, masukkan jumlah yang diketahui. Misalnya kita ingin mencari 2 golongan. Lalu ketik angka pada masing-masing golongan. Nanti di sini misalnya ingin mengetahui golongan 5 dan golongan 8. Seperti itu. Di sini ada if-nya. If 1 itu ada hidrogen,
Lalu else if 2 ada nitrogen, else if 3 ada oksigen, dan selanjutnya. Kemudian saya run. Namun pada device Android saya ini sedikit ada masalah ketika melakukan run. Muncul seperti ini. Jadi saya mencoba melakukan run pada komputer. Saya tidak tahu kenapa aplikasi C++ di Android saya ketika di run seperti itu. Namun ketika saya melakukannya di device laptop, hasilnya keluar. Jadi compile and run, saya klik. Kemudian saya ingin mengetahui 3 golongan, yaitu golongan 1. Nah, hidrogen berarti golongan 1A itu gas mulia, ada hidrogen. Selanjutnya golongan 4 ada fluor dan klor. Selanjutnya golongan 5. Nah, ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Ada floated juga. Di sini saya memasukkan integer dengan variabel a dan x, integer n, output golongan 1A, output golongan 5A, output golongan 6A, output golongan 7A, output golongan 8A. Kemudian di sini saya menggunakan oksigen dengan variabel x sama dengan 0 dan for a sama dengan 0 to x. Selanjutnya di sini ada output, saya memilih golongan input n, dan di sini ada percabangan yaitu if. Di sini if n sama dengan 1, jika true maka akan muncul hidrogen, output hidrogen. Selanjutnya n sama dengan 2 akan muncul output nitrogen. N sama dengan 3 akan muncul output oksigen. Dan n sama dengan 4 akan muncul output fluor dan klor. Selanjutnya if pada n sama dengan 5 akan muncul output helium, neon, argon, krypton, dan xenon dan radon. Kemudian di sini saya coba run. Nah, maka akan muncul seperti ini. Golongan 1A, golongan 5A, golongan 6A, golongan 7A, dan golongan 8A. Saya akan memilih golongan 5. Enter. Nah, maka akan muncul helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Demikian pembahasan pemrograman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin ada banyak kesalahan dan beberapa kendala, yaitu device yang kurang mendukung. Demikian pembahasan tugas pemrograman yang telah dilakukan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.